Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini pembelajaran kita adalah pembelajaran 1 dan 2, subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Dengan tetap masih di tema indahnya kebersamaan. Kita sekarang akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau kalian lihat, gambar apakah yang ada di layar itu? Ya, benar. Lompat batu di Nias. Ya, bacaan kali ini berkaitan dengan lompat batu di Nias. Pada paragraf 1, lompat batu khususnya di desa Bawe, Mataluwo merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Saat itu sering terjadi peperangan antar suku. Dengan melompat batu, mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Ya, pada paragraf 1 ini kita dapat melihat bahwa kalimat utamanya adalah lompat batu di desa Bawe Mataluwo. Kalimat utamanya itu merupakan gagasan pokoknya, sedangkan kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Oleh karena itu, gagasan pokok pada paragraf 1 adalah lompat batu khususnya di desa Bawe Mataluwo merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Dan gagasan pendukungnya yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utamanya, yaitu saat itu sering terjadi peperangan antar suku. Dengan melompat batu, mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Kita lihat pada paragraf kedua. Seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Saat ini tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah seorang pemuda di desa Bawe Mataluwo dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Seorang pemuda harus membuktikan kedewasaannya dengan cara melompati tumpukan batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Ya, pada paragraf kedua ini juga kalimat utamanya berada di awal kalimat, yaitu seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Dan kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utamanya. Maka pada paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Dan gagasan pendukungnya, saat ini tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah seorang pemuda di desa Bawe Mataluwo dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Seorang pemuda harus membuktikan kedewasaannya dengan cara melompati tumpukan batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Nah, ini kebetulan pada paragraf 1 dan paragraf 2 kalimat utamanya itu berada di awal kalimat dan merupakan gagasan pokok. Kita lihat pada paragraf ketiga. Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di samping indahnya alam Indonesia, ternyata budaya Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau kita lihat pada paragraf ketiga ini, kalimat utamanya juga berada di awal kalimat. Ya, sedangkan kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Maka pada paragraf ketiga, gagasan pokoknya
Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Dan gagasan pendukungnya adalah hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di samping indahnya alam Indonesia, ternyata budaya Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ternyata dari ketiga paragraf itu, semua kalimat utamanya itu berada di awal paragraf. Tapi tidak selalu kalimat utama itu di awal paragraf, bisa di tengah ataupun di akhir paragraf. Ya, mari kita ingat kembali apa itu bunyi ya. Kita akan belajar bunyi, yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi berasal dari getaran. Setiap ada bunyi diawali dari getaran. Akan tetapi setiap ada getaran belum tentu kita mendengarkan bunyi. Apa syarat-syaratnya terjadinya bunyi? Kita lihat. Syarat yang pertama adalah adanya sumber bunyi. Yang kedua adalah adanya medium perantara, baik berupa gas, padat ataupun cair. Yang ketiga adalah adanya pendengar atau orang atau makhluk hidup yang menerima bunyi. Marilah kita lihat video percobaan di bawah ini. Dari video di atas kita dapat membagi benda yang memantulkan bunyi dan benda yang menyerap bunyi.
Benda yang memantulkan bunyi yaitu benda yang mempunyai permukaan keras dan tidak berongga, seperti cermin, kaleng bekas biskuit, dan piring seng. Ini adalah benda-benda yang tadi dicontohkan di dalam video. Kalian bisa mencari lagi benda-benda yang lain yang dapat memantulkan bunyi. Benda yang menyerap bunyi yaitu benda yang mempunyai permukaan lunak dan berongga, seperti spons, bantal, keset. Ini juga benda-benda yang dicontohkan dalam video. Kalian juga dapat mencari lagi benda-benda lain yang merupakan benda yang dapat menyerap bunyi. Kamu dapat melakukan percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi di rumah ya. Caranya dapat dilihat pada gambar di bawah ini atau kamu bisa baca di buku tematik halaman 87. Sampai di sini pembelajaran kali ini. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.